Sama seperti kita hafal Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin sampai As-Sabur. Tapi nggak ngerti yang diberi nama. Bukankah nama itu harus melekat pada yang diberi nama, bukan? Saiful Karim bukan saya. Itu tulisan nama saya. Dan Saiful Karim menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada barangnya. Ada barangnya, ada namanya. Makanya tidak ada artinya nama Saiful Karim kalau nggak ada barang. Dan nggak ada artinya kalian mengerti Saiful Karim, tahu Saiful Karim, nggak pernah tahu barangnya. Karena Saiful Karim bukan saya. Itu tulisan saya, tulisan nama saya. Saiful Karim barangnya ini. Begitu lahir ke dunia, barang ini oleh orang tua saya diberi nama Saiful Karim. Kan barang ini. Dan barang ini dulu tidak bernama. Diberi nama oleh bapak saya. Paham? Yang gitu aja kadang-kadang pusing ngaji ya. Padahal itu kan logika sederhana. Jadi mana yang penting? Nama apa barang? Barangnya dulu. Nama itu baru ada artinya. Saya percaya kalian ya banyak lulusan pesantren ya. Pasti udah hafal Asmaul Husna. Hafal satu maksud saya. Ar-Rahman aja sama Ar-Rahim ya. Gak nambah-nambah dari dulu. Padahal satu hari baca ngapalin satu asmanya Allah itu 99 hari. Cuman waktu 3 bulan lebih sedikit itu sudah hafal 99 asma Allah. Tapi hafal asmanya Allah tidak menolong kalau tidak tahu yang diberi nama. Makanya Asmaul Husna itu 100 sebetulnya. Temukan yang ke 100. Kalau sudah ketemu yang ke 100, yang 99 jadi ada artinya. Paham maksud saya? Nah kalau ini dikupas jadi banyak. Contoh, ketika sholat kita baca Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Saya tanya sama kalian, hafalan atau pengalaman? Jawab, hafalan atau pengalaman? Apakah saat itu kalian benar-benar menghadapkan wajah batinmu kepada Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Atau cuma mulut komat kamit? Kalau cuma mulut komat kamit namanya bodoh. Tapi kalau mulut komat kamit saat itu juga betul-betul kita menghadapkan wajah kita, menghadapkan batin kita kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu baru pintar. Makanya kalau orang membaca itu langsung mengalami saat itu bergetar. Makanya kemarin hari Minggu saya ngasih pelatihan sholat khusus 30 orang. Nangis semuanya. Kenapa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Bukan lagi ucapan tetapi sebuah pengalaman. Nah kita ini puas dengan hafalan. Makanya dalam teori taksonomi Bloom namanya itu. Nah ini agak ilmiah sedikit biar kuliahnya kelihatan ilmiah. Dalam taksonomi Bloom itu ya ada yang namanya 6 tingkatan kognisi. Kognisi berhubungan dengan keterampilan berpikir. Jadi ada 6 keterampilan berpikir. Yang pertama adalah menghafal. Mengingat namanya itu. Recall bahasa Inggrisnya. Recall itu memanggil ulang. Jadi recall itu bahasa Indonesianya mengingat. Keterampilan berpikir yang paling dasar itu mengingat. Di atas itu ada lagi memahami. Di atas itu ada lagi namanya menerapkan. Di atas itu ada lagi namanya menganalisa. Di atas itu ada lagi namanya mengevaluasi. Di atas itu ada namanya mensintesa. Mensintesa sudah masuk dalam area mencipta. Itu tingkatan kognisi yang paling tinggi. Makanya orang yang paling tinggi tingkatkan kognisinya mencipta. Contoh, saya kasih contoh. Kalau saya punya besi dua jenis besi, saya satukan, kemudian dikeling, disatukan di las. Ini besi yang dua ini beda jenisnya. Kalau dipanaskan ini besi, maka dia akan memuai. Karena beda tingkat kemuaiannya, maka
Dua logam ini ketika dipanaskan akan membuat logam itu jadi melengkung. Karena apa? Yang satu cepat memuai, yang satu lambat memuai. Yang lambat memuai akan tetap pendek, yang cepat memuai akan panjang. Maka yang panjang akan dilengkungkan oleh yang pendek. Jadi kalau dua logam yang berbeda jenisnya dipanaskan, maka dia akan melengkung. Ilmu bukan itu. Ilmu. Itu namanya pemuaian panjang logam namanya. Bisa dihitung itu. Berapa pemuaian panjangnya ketika suhunya berubah. Gampang itu rumusnya, di SD juga ada bisa belajar. Tetapi itu tidak ada artinya kalau baru sampai di situ. Kemudian orang mikir, ini buat apa Tuhan kasih ini? Dibuatlah setrika. Makanya setrika itu kalau sudah panas suka bunyi tak, mati, gak ada listrik, dingin lagi. Nanti kalau sudah panas, sudah dingin, hidup lagi, tak, hidup lagi. Nah tadi dua logam yang disatukan itu dibuat menjadi kontak untuk memudahkan setrika. Karena kalau setrika terus dikasih listrik, maka dia akan panas, baju kita hancur semua. Kalau kalian beli setrika yang agak mahal sedikit, pasti ada saklar otomatisnya. Saklar otomatis itu namanya bimetal. Bimetal itu dua logam yang dikeling ketika dipanaskan. Karena kan terjadi pemuaian akibat panas. Karena setrika yang dibutuhkan panasnya, maka dia akan melengkung. Ketika melengkung, kemudian terjadilah kontak. Ketika lurus lagi, lepas kontak. Melengkung lagi, kontak lagi. Ketika lurus lagi, tidak kontak. Hidup mati, hidup mati. Orang cuma tahu bimetal diterapkan dalam setrika. Ada gunanya? Ada gunanya? Itu baru cerdas. Saya naik mobil. Begitu masuk mobil, kemudian di mobil terasa panas. Saya hidupkan AC. Dek, hidupkan AC. AC di mobil saya sudah ada sensornya. Mengerti, ini panas terlalu tinggi. Maka dia blowernya akan naik. Surut, blowernya naik. Jadi keras sendiri. Otomatis, karena pakai sensor. Baru ada gunanya kalau sudah diterapkan. Kalau tidak diterapkan itu sensor, nggak ada gunanya. Sekarang semua dalam hidup serba otomatis. Kalian pergi ke toko, pergi ke mall, tidak usah buka pintu. Karena saat kalian datang, kemudian pintu terbuka dengan sendirinya. Karena saklar otomatis. Kenapa? Karena manusia ini dianggap sebagai black body. Dia meradiasikan gelombang elektromagnetik. Diserap gelombang elektromagnetnya oleh sensor, dirubah menjadi sinyal listrik, jadi kontak. Sehingga di mall pintu buka tutup tidak usah pakai petugas. Teknologi sudah menguasai dunia, makanya gaul dikit. Riset tentang, sebetulnya gelombang elektromagnetik itu energi, itu belum terimplementasikan. Tapi begitu dibuat sensor, luar biasa. Sekarang orang perlu air panas, pakai solar cell. Sinar matahari yang berlimpah ini ditangkap oleh solar cell. Asalnya energi panas, dirubah menjadi sinyal listrik, dirubah menjadi energi listrik, berubah menjadi panas. Ada gunanya. Tapi kalau cuma tahu, energi matahari itu energi, itu kita masih bodoh. Tapi begitu energi dimanfaatkan menjadi energi listrik, diimplementasi dalam hidup, ada gunanya, baru kita menjadi pintar. Makanya orang pintar adalah orang yang terus belajar. Tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi jangan bangga dulu kalau anak-anakmu sudah hafal juz amma. Karena itu tingkatan berpikir paling rendah, namanya hafalan. Jadi tidak usah bangga kalau kita sudah hafiz Quran 30 juz. Kalau hafiz saja kemudian tidak menolong kita, maka kita tetap jadi bodoh. Kalau sudah tahu ilmunya, bismillahirrahmanirrahim saja udah keren sebetulnya, nggak usah 30 juz. Karena rangkuman Quran itu yang 30 juz adanya di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dirangkum lagi, rangkumannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi. Itu adalah ba. Ba dirangkum lagi adalah titik yang ada di bawah ba. Maka titik yang di bawah itulah kun hijatnya ilmu. Siapa yang sudah menemukan titik itu? Sudah sampai itu. Sudah balik namanya. Sudah ketemu belum? Boro-boro. Makanya ba harus ketemu sin supaya ketemu mim. Makanya ba sin mim. Ba itu baitullah.
rumahnya Allah. Sin Rasulullah. Makanya Rasulullah dipanggilnya Sin. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Jadi Allah panggil Rasulullah itu dua. Kadang-kadang dipanggil Toha, kadang-kadang dipanggil Sin. Jadi untuk menemukan rahasia ba harus ketemu dulu dengan Sin. Maka kita akan ketemu rahasianya Mim. Kalau sudah ketemu Mim, itulah ma'rifat. Kepada siapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru Bismillahirrahmanirrahim itu utuh menjadi pengalaman spiritual. Membacakannya pasti ada energinya. Itulah orang pintar. Suka baca Bismillahirrahmanirrahim? Suka? Tapi nggak tahu isinya. Nggak tahu pesan spiritual di dalamnya apa. Kenapa setiap pekerjaan harus dimulai dengan Bismillah? Tidak tahu argumentasinya. Kayak robot membaca itu terus menerus. Itulah kebodohan. Paham sampai sini? Lanjut dulu. Kita belajar sekarang dari pendapat yang lain. Imam Ja'far Shadiq. Kebiasaan orang bodoh itu 3. 1 menjawab sebelum mendengar. Sudah menjawab, padahal belum mendengar. Orang belum selesai bicara dia sudah menjawab. Makanya orang bodoh selalu salah aja kalau ngomong. Seperti kata tadi ya, Wahab bin Munabih. Orang bodoh itu kalau ngomong tambah kelihatan bodohnya, apalagi kalau diam. Yang kedua, berdebat sebelum memahami permasalahannya. Sebetulnya tidak ada perdebatan kalau masing-masing sudah memahami. Debat itu karena masing-masing belum paham. Tarik-tarik suara. Yang ketiga, menghukumi sesuatu yang tidak diketahuinya. Maaf ya, kan sekarang ini hukum menghukumi orang tuh mudah sekali. Begitu orang beda, bilang aja sesat. Padahal dia tidak mendalami itu. Cuman beda dengan dirinya, udah yang paling gampang adalah disalahkan. Kan gitu. Luar biasa. Itulah orang bodoh. Makanya orang bodoh bisa jadi punya ilmu. Tapi ilmunya digunakan untuk menghukumi orang lain. Orang yang sudah bijaksana tidak pernah menghukum. Kenapa? Dia tahu yang berhak menghukum cuman Allah. Maliki yaumiddin. Hanya engkau yang berhak menghukum. Manusia seperti kita tidak ada yang diberi hak untuk menghukum. Makanya semua hak untuk menghukum diambil oleh Allah. Maliki yaumiddin. Semua hak untuk menghukum ada padaku kata Allah. Tapi kenapa anda ini kok gampang sekali menilai orang, menghukum orang? Luar biasa, jadi Tuhan semua. Kita bicara lagi dari pandangan yang lain. Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama sufi mengatakan, seseorang disebut pintar selama ia terus belajar. Begitu ia merasa pintar, saat itu ia menjadi bodoh. Itu yang saya sampaikan tadi. Ini pandangan dari Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama sufi. Jadi kalau kalian terus belajar pintar, begitu selesai belajar karena merasa diri lebih pintar dari orang lain, kalian jatuh jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh bisa jadi berilmu. Paham ya sekarang ya? Ini agak luas nih pemahaman kita hari ini. Karena saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan semesta kepada kita. Kita bicara hal penting di sini. Karena ini adalah saat yang paling penting. Karena hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Besok belum tentu kita hidup. Oleh karena itu kalau mau bahagia, bahagialah sekarang. Gak usah nunggu punya duit. Belum tentu umurmu sampai duitmu banyak. Kalau mau bahagia gak usah nunggu rumah bagus. Kalau mau bahagia gak usah nunggu sekolah beres. Belum tentu umurmu sampai sekolah beres. Kalau mau bahagia tidak usah nunggu jadi direktur. Belum tentu umurmu cukup sampai kamu jadi direktur. Kalau mau bahagia saat ini saja. Kalau mau bahagia nggak usah nunggu sampai di tujuan. Lagi di jalan bahagia, putuskan aja di situ bahagia. Belum tentu umurmu sampai di tujuan. Supaya mati dalam keadaan bahagia, berbahagialah setiap saat. Paham? Oke. Jangan pakai syarat bahagia. Nah, sekarang itu baru pandangan orang bodoh berdasarkan beberapa orang. Kalau saya bahas terlalu banyak nanti habis waktunya. Sekarang lihat orang bodoh versi Quran. Nah, versi Quran. Kita buka dulu Quran surat Al-Baqarah 13.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadarus Al-Quran tiap Ramadan pasti sudah kelewat ayat ini ya. Insya Allah sudah 5 juz toh? One day one juz. Sampai nggak tahu apa-apa isinya. Luar biasa. Makanya ada yang bilang sama saya, ayah saya itu kalau baca Quran tenang. Ngerti nggak? Iya. Nggak ngerti. Oh pantesan tenang. Beda dengan saya. Kalau saya baca Quran tuh jantung saya berdetak-detak terus. Karena saya ngerti yang saya baca. Jadi untung kalian tuh gak ngerti ya. Tenang aja. Kata Quran, barang siapa yang melanggar janjinya, maka aku jadikan dia kera yang hina. Itu Quran. Untung gak ngerti. Tenang aja. Walaupun melanggar janji setiap hari, tenang. Itu untungnya kalian. Karena gak ngerti, tenang. Padahal di Quran dikatakan apabila disebutkan nama Allah saja bergetar kalbunya itu. Kalau orang yang beriman itu. Jadi kalian tuh gak bergetar sama sekali. Tapi ngaku beriman. Aneh. Berbeda dengan di Quran. Kan di Quran begitu ayatnya kan. Wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila dibacakan tanda-tanda Tuhan kepada dia, bertambah-tambahlah imannya. Saking tenang, imannya pun gak pernah bertambah. Luar biasa ya. Itu Quran tuh kok berbeda ya dengan implementasinya. Baik, kita baca ayat ini. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Lihat saya semuanya supaya ngerti. Apabila dikatakan kepada mereka, kamu beriman sebagaimana orang lain sudah beriman. Siapa mereka itu? Gak mungkin Allah nyuruh dia beriman kalau dia sudah beriman. Jadi mereka itu siapa? Mereka ini yang belum beriman gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Tetapi mengaku beriman. Ini sebetulnya penggalan dari Quran surat Al-Baqarah tentang orang yang tertutup mata kalbunya. Jadi nanti kalian baca dari ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya sama saja bagi dia. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan terbuka. Itu ayat yang ke-6. Jadi orang yang tertutup itu dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan terbuka. Berarti ceramah tidak akan bisa membuka yang tertutup. Karena untuk membuka pintu tidak bisa ceramah. Coba kalian berdiri depan pintu yang terkunci, ceramah saja. Wahai pintu, terbukalah. Aku sudah menunggu terlalu lama di depan pintu. Terbuka nggak pintu? Nah, itu. Kalian kasih ceramah aja dulu pintu yang tertutup sampai kapanpun nggak bisa masuk. Karena untuk membuka pintu yang tertutup, jetrek kuncinya buka, pintunya baru terbuka. Jadi Quran surat Al-Baqarah 6 sedang memberikan isyarat bahwa cara membuka yang tertutup tidak cukup dengan ceramah. Harus ada metodenya, harus ada caranya. Itulah caranya harus dicari. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim gishawatu wa lahum adabun alim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, banyak yang mengaku beriman di antara manusia. Padahal dia sesungguhnya bukan orang yang beriman. Yakhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman,
Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, cuma mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit mengaku, penyakit merasa. Kayak kalian kan dari kecil merasa paling beriman, mengaku sudah beriman. Padahal iman itu ada tandanya. Ciri orang beriman tuh jelas di Quran. Kholatnya khusyuk. Jelas di Quran ciri orang beriman itu, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan selanjutnya. Ciri orang beriman itu satu, salatnya khusyuk. Dua, tidak pernah melakukan, memikirkan, membicarakan yang tidak berguna. Kalian sholat gak khusyuk, mikir kemana-mana, yang dibicarakan, yang dipikirkan, yang dilakukan, yang tidak berguna, ngaku beriman. Gimana sih cirinya gak ada?